jadi sentosa, jiwa rasa nyaman. Saat yang indah kini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Indah saat berdoa karena Tuhan dekat, dengan kasih sayangnya tercurah berkat. Tuhan sudah bersabda, serahkanlah beban jiwamu kan sentosa, jiwamu kan nyaman. Saat yang indah kini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Salam saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus. Kiranya damai sukacita akan selalu melimpah di dalam kehidupan saudaraku pada hari ini. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus, pada hari-hari ini banyak orang yang mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran karena pandemi, karena perekonomian, karena pekerjaan-pekerjaan, karena anak-anak sekolah mereka yang saat ini belum tatap muka. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kiranya akan memberkati saudara. Saudara akan lebih bersemangat lagi karena didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan pada saat ini. Bapa, hari ini mengucap syukur karena saat ini kami boleh mempelajari kebenaran firman Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, urapi kami semua seluruh pendengar pada hari ini, sehingga pada saat ini kami terberkati dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menyerahkannya. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus, melalui channel Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo, kita boleh mempelajari kembali kebenaran firman Tuhan dan bertemakan firman Tuhan pada hari ini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Diambil dari Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga diri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dari firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.
Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Kiranya terberkatilah anak-anak Tuhan pada hari ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi tema firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saudara yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus, arti daripada bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Saya ingin memberi contoh, bisa saja membuat rumah. Membuat rumah dengan tujuan yang sama, mendirikan rumah itu. Seperti pesta pernikahan. Pesta pernikahan, semua bekerja sama, semua melakukan pekerjaan itu supaya pernikahan itu boleh berjalan dengan baik dan sukses. Dan yang dipernikahan di dalam pernikahan itu mengalami kesuksesan. Begitu juga di dalam rumah duka. Di dalam rumah duka juga mereka saling membantu yang satu dengan yang lainnya. Dan mereka punya tujuan yang sama, untuk memakamkan jenazah. Begitu juga di dalam satu keluarga. Mereka punya tujuan yang sama. Suami istri semestinya punya tujuan yang sama. Saudara yang saya kasihi, di dalam Galatia ini Rasul Paulus menunjukkan ayat ini kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Yang dia sudah mengambil keputusan menjadi anggota jemaat di dalam jemaat Galatia. Sehingga pada saat itu supaya mereka ini bertolong-tolonglah menanggung beban secara bersama-sama. Harapan Paulus demikian supaya pada saat itu jemaat yang ada di Galatia ini, mereka bisa bekerja sama dengan satu tujuan yang sama untuk kemuliaan mengagungkan nama Tuhan. Karena pada saat itu di Galatia banyak sekali pengajaran-pengajaran yang pada saat itu tidak senang anak-anak Tuhan bersatu lalu bergotong royong, mereka bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Di dalamnya ada ajaran-ajaran Yudaisme yang dimana mereka juga sesungguhnya sama seperti orang Kristen, tetapi mereka Yesus plus, Yesus ditambahin. Dan mereka memberikan suatu pengajaran bahwa mereka tidak senang pada saat itu ketika anak-anak Tuhan bersatu dan dipakai oleh iblis untuk mencerai-beraikan. Ada juga pengajaran-pengajaran guru-guru palsu dipakai oleh iblis supaya pada saat itu jemaat yang ada di Galatia mereka tidak bersatu lagi. Dan ini yang harus disadari oleh jemaat yang ada di Galatia. Ada kuasa jahat, ada kuasa iblis melalui pengajaran Yudaisme, melalui pengajaran-pengajaran guru-guru palsu yang menyusup di sana. Begitu juga di dalam kegerejaan. Gereja ada banyak organisasi-organisasi. Ada WBI, Wanita Baptis Indonesia, ada PBI, Pria Baptis Indonesia, ada sekolah minggu. Anak-anak dikumpulkan dari kelas 0 sampai kelas dewasa dijadikan satu, dan mungkin ada KPW dan sebagainya. Jelas itu orangnya berbeda-beda, yang satu dengan yang lainnya. Disinilah
terkadang iblis menggunakan supaya mereka tidak bersatu lagi. Itulah sebabnya Paulus memberikan suatu pengajaran di dalam Galatia ini, ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Paulus sangat menegaskan supaya pada saat itu, kalau di antara mereka ada yang kurang rohani, yang lebih rohani membimbing mereka, supaya mereka mengerti, memahami, supaya mereka mengerti pengajaran Kristus yang benar. Mereka mengerti tentang perpuluhan persembahan yang benar. Mereka mengerti bagaimana maksud Allah melalui kebenaran firman Tuhan. Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus, supaya pada saat itu, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu dengan lemah lembut. Kata memimpin di sini diberitahukan seseorang yang belum tahu, belum paham, lalu dibimbing, diajari dengan lemah lembut supaya mereka ini dapat mengerti hal itu. Begitu juga mengenai orang-orang yang belum mengerti tentang Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Supaya orang-orang juga mereka ini bisa memiliki relasi yang benar tentang Kristus, sehingga mereka ini menjadi pengikut-pengikut Kristus. Saudara yang lebih rohani, saudara yang lebih mengerti tentang Kristus, saudara yang punya relasi benar tentang Kristus, supaya saudara bisa membimbing menjadi pengikut-pengikut Kristus. Mengapa sedemikian? Karena saya dan saudara adalah ciptaan Allah, buatan Allah yang mulia, dan kita untuk melakukan perbuatan baik. Kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10, saya akan bacakan untuk saudara. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini berkata, karena kita, saya, saudara semua, buatan Allah, ciptaan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya. Artinya, saya dan saudara yang lebih rohani bisa membimbing mereka untuk memahami tentang Kristus yang benar. Mereka yang belum tahu tentang relasi Kristus yang benar, kita juga disuruh membimbing mereka untuk dapat mengenal siapa Yesus itu sesungguhnya, siapa Tuhan itu sesungguhnya. Kita harus siapkan itu. Saudara, suatu ketika saya sering nonton di Sriwedari. Dulu ada gedung wayang orang. Ketika saya nonton wayang orang, mau masuk gedung itu, di depan itu ada pameran lukisan. Saya tertarik melihat bukan karena lukisannya, tetapi lukisan itu menurut saya tidak bagus. Menurut saya tidak bagus karena lukisan itu kayak lukisan abstrak saja, asal-asalan saja. Ketika saya mendekati, saya bertanya, "Pak, ini harganya berapa?" Orang yang duduk di sebelah itu berkata, "Wah, ini mahal, Pak." "Duh,
ini gambarnya nggak begitu bagus menurut saya. Oh, iya Pak. Lalu dia ngangkat lukisan itu, lalu menunjukkan satu nama di bawahnya, yaitu ada nama Amos Setio Budiono. Saya tidak kenal dengan orang itu, tapi hari ini melalui siaran channel Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mercusongo disebut orang ini. Tapi dia bilang, ini pelukis Solo terkenal. Dia bilang seperti itu. Sehingga lukisan ini kelihatannya abstrak, tetapi lukisan ini sesungguhnya mahal karena pelukisnya yang bernama Amos Setio Budiono ini. Saya ingin menyampaikan kepada saudara, saya dan saudara di dalam Efesus ini dikatakan, karena kita ini buatan Allah, ciptaan Allah, maka kita adalah mulia. Persiapkan. Artinya, saya dan saudara adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Ciptaan Allah yang paling mulia. Ciptaan Allah yang paling luar biasa. Itulah sebabnya semestinya saya dan saudara memiliki rohani yang handal. Bisa membimbing, bisa memimpin. Karena kita punya relasi baik dengan Tuhan. Sehingga orang yang belum punya relasi baik dengan Tuhan, mereka bisa memahami Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Ayat yang keduanya di dalam Galatia pasal yang ke-6 tadi berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, artinya bukan hanya menanggung beban diri kita sendiri, melainkan ikut merasakan, ikut bela rasa kepada orang lain yang pada saat ini mengalami penderitaan, ketakutan, belum punya relasi benar dengan Tuhan. Memang saat ini sangat kontradiksi sekali dengan keadaan hari ini. Hari ini banyak orang yang memikirkan dirinya sendiri. Hari ini banyak orang yang untuk apa memikirkan orang lain? Untuk dirinya sendiri saja banyak hal-hal yang harus ditakutkan. Itulah sebabnya hari ini memberitahukan supaya kita tidak memikirkan diri sendiri, tetapi kita memikirkan orang lain juga di dalam kehidupan kita. Mengapa sedemikian? Di dalam 1 Korintus, mari kita akan membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-26. Beginilah firman Tuhan. Karena itu jika kita satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Amin. Ini yang harus kita pahami. Saya dan saudara satu tubuh dalam Kristus. Saya dan saudara satu iman dalam Kristus. Saya dan saudara satu Tuhan, Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Mengapa kita tidak bisa bersatu? Bertolong-tolong menanggung beban, bersama-sama mencapai satu tujuan yang sama, untuk kemuliaan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Ini tantangan buat saya dan saudara, supaya di dalam kehidupan saya dan saudara bertolong-tolonglah yang satu dengan yang lainnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita serentak bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita serentak bersama-sama untuk mengagungkan nama Tuhan. Kita bersama-sama untuk memuliakan di gereja yang sama. Karena kita adalah satu
tubuh di dalam Kristus. Meskipun berbeda-beda, tetapi yang satu dengan yang lainnya kita saling melengkapi. Sehingga Paulus menekankan bertolong-tolonglah karena kita saling melengkapi. Saling membantu yang satu dengan yang lainnya. Yang kuat membantu yang lemah. Yang tidak mampu dibantu. Dan ini adalah ajaran Kristus. Supaya di dalam kehidupan kita untuk saling menguatkan. Saudara yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus, berbagi segala sesuatu yang ada pada kita. Inilah pengajaran Yesus Kristus. Karena Allah ingin supaya kita tidak memikirkan diri sendiri, tetapi kita berbagi yang satu dengan yang lainnya. Istri saya setiap ada hari libur karena bekerjanya tidak selalu setiap hari, sehari 2 hari masuk, sehari libur. Setiap ia libur, yang buat masakan cukup banyak, lalu mulai dibungkusin, lalu mulai mendengarkan mana yang siuman, mana yang saat ini kena COVID, isolasi mandiri, diantar. Meskipun tidak bisa setiap hari, tapi kami mau belajar, kami mau berbagi. Dan hari inilah saatnya kita untuk berbagi. Disinilah Kristus diagungkan, disinilah Tuhan dimuliakan, karena kita saling berbagi. Jangan memikirkan diri sendiri. Berbagilah kepada orang lain. Dan hari ini saatnya berbagi kepada orang lain. Pandemi hari ini semakin menakutkan. Gak tahu kapan akan berakhir. Tetapi saat ini justru Kristus memberikan pengajaran supaya kita saling berbagi. Yang satu dengan yang lain. Kita lihat bagaimana anak-anak Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, yaitu jemaat mula-mula. Ayat yang ke-41, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 itu berkata, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Ayat ini memberitahukan bahwa hidup jemaat mula-mula mereka saling mengasihi. Yang satu dengan yang lainnya. Ini menjadi suatu pengajaran buat saya dan saudara. Supaya saya dan saudara juga memahami itu. Saudara lihat ayat yang ke-46. Dengan tekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Luar biasa. Haleluya. Ini adalah keteladanan jemaat mula-mula. Mereka saling berbagi yang satu dengan yang lainnya. Saudara, Tuhan ingin saya dan saudara untuk berbagi. Artinya, mari kita akan menghilangkan keegoisan kita. Mari kita akan menghilangkan keangkuhan kita. Tetapi mari kita ikut merasakan bagaimana orang-orang yang pada saat itu membutuhkan kita. Mari kita belajar dari jemaat mula-mula. Kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari di jam doa hari ini kita saling mendoakan.
saling menguatkan. Yang rohani mendoakan jemaat yang lemah supaya mereka memahami, mereka mengerti, punya relasi baik dengan Tuhan. Dan mereka boleh dikuatkan oleh Tuhan. Mereka bisa mengerti tentang pelayanan, mereka bisa mengerti tentang memberi kepada Tuhan. Yang rohani membimbing mereka agar mereka tidak sampai salah mengerti tentang pengajaran-pengajaran dari Tuhan. Jangan memikirkan diri sendiri, tetapi bertolong-tolonglah, saling membantu. Hari ini banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita, sehingga Kristus dimuliakan di dalam kehidupan saudara. Biarlah Kristus disebarluaskan melalui kehidupan saudara-saudaraku pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan. Bapa, hari ini mengucap syukur kepadamu, karena pada saat ini kami sudah boleh belajar kebenaran firman Tuhan, supaya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kami dikuatkan kembali iman kami. Hidup kami dikuatkan kembali meskipun pandemi belum selesai. Namun kami dikuatkan melalui channel Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Dan kami percaya melalui firman Tuhan pada hari ini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kami digugahkan, diingatkan kembali, didorong kembali, supaya kami bisa membimbing yang punya relasi baik kepada Tuhan, dan membimbing mereka yang belum punya relasi yang baik kepada Tuhan. Kami tidak akan memikirkan diri sendiri, namun kami memikirkan orang-orang yang membutuhkan kepada kami. Kami percayakan firman-Mu, kami menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan yang mengikuti melalui channel Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo pada hari ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan menaikkan doa yang menjadi pergumulan kita pada hari ini. Sudah ada pokok-pokok doa melalui WA yang dikirimkan, dan saudara akan berdoa bersama-sama bersama dengan keluarga. Karena hari ini masih ibadah di rumah masing-masing. Dan pada saat ini, apa yang menjadi pokok doa, kalau ada tambahan nanti silahkan ditambahi melalui keluarga saudara. Lalu nanti setelah tidak ada suara, saudara akan menutup di dalam doa. Untuk menutup firman Tuhan, untuk menutup ibadah, silahkan dari keluarga, bisa bapak, bisa ibu, atau siapa saja yang ada di dalam keluarga, untuk menutup di dalam ibadah pada saat ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama, kiranya Tuhan akan memberkati. Tetap semangat, jaga kesehatan melalui olahraga, dan mengikuti, taati prokes protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Haleluya, haleluya. Amin.